Halo teman-teman, bolehkah kita melihat atau mengakses isi HP kepunyaan atau milik orang lain tanpa seizin yang punya, atau yang punya tidak menghendaki isi HP-nya dibuka atau diperiksa? Nah, baik teman-teman. Nah, setiap orang yang telah melakukan atau memeriksa, mengakses isi HP orang lain, maka dapat dikategorikan itu sebagai pelanggaran hukum, ya. Jadi tidak boleh teman-teman, ya, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang transaksi informasi transaksi elektronik atau ITE. Nah, pada pasal 30 ayat 1 di situ menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun tanpa sekehendak atau seizin yang punya atau pemilik handphone, maka itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, ya. Nah, apabila itu terjadi, maka perbuatan itu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, jadi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 ayat 1, maka dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun, teman-teman, ya. 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Padahal itu hal yang sepele loh. Cuman lihat HP, isi HP orang lain. Nah, kita bisa dipidana 6 tahun paling lama atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Nah, perlu diketahui bahwa handphone merupakan suatu alat hak privasi, ya. Nah, hak privasi di mana handphone itu, ya, isinya data pribadi, dokumen-dokumen, surat menyurat. Nah, itu sekiranya apabila yang punya tidak mau atau tidak menghendaki handphonenya dibuka, diakses, dilihat dengan cara apapun, maka ancaman pidananya yaitu diatur di dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE, di mana ancaman pidananya yaitu paling lama 6 tahun, denda paling banyak 600 juta rupiah, teman-teman. Nah, jangankan itu, ya, sekelas aparat yang berwenang saja atau kepolisian atau mungkin penyidik, ya, ketika melakukan razia ataupun telah mengetahui adanya suatu dugaan tindak pidana, maka dia tidak serta-merta mengambil, melihat isi HP atau mengakses HP orang lain tanpa melakukan penyitaan terlebih dahulu, ya. Nah, itu pun kalau melakukan penyitaan harus sesuai dengan prosedur, ada SOP-nya. Maka dia harus melakukan permohonan izin, ya. Dia harus izin kepada ketua pengadilan negeri. Nah, setelah mendapat izin dari ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan secara sah, maka penyidik, aparat kepolisian atau pihak yang berwenang baru boleh melakukan penyitaan, ya. Nah, setelah melakukan penyitaan barulah dia dapat melihat, ya, mengakses isi daripada apa yang ada di HP, ya. Selama HP tersebut atau alat-alat komputer diduga kuat ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana. Nah, itu, ya, teman-teman, ya. Jadi tidak sembarangan melihat, memeriksa, mengakses handphone, komputer milik seseorang atau, ya, alat-alat transaksi elektronik lainnya dengan cara apapun, ya. Apabila itu dilakukan tanpa melalui SOP atau prosedur yang sesuai dengan ditetapkan oleh undang-undang, atau yang punya tidak menghendaki atau mengizinkan, maka jelas, ya, itu dapat dikenakan sanksi pidana. Jelas
diatur pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, oke, teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.